Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari film kungfu Cina yang berjudul Fist of Fury. Film yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang mewarisi kekuatan besar dari ayahnya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Luo adalah seorang pendekar iblis pemimpin kelompok bulu hitam. Dia juga dikenal dengan sebutan Blood Demon atau setan darah. Luo telah membantai 9 kelompok, 12 sekte, dan 5 aliran. Master Wu dari aliran Jingwu sedang dalam bahaya. Beruntung ada seorang pria yang menyelamatkannya. Dia adalah ketua aliran Jingwu dan juga kakak seperguruan Master Wu yang bernama Wu Changkong. Luo dan Wu Changkong lalu bertarung. Meskipun terkenal sebagai pendekar yang paling kuat dari Jingwu, tapi Wu Changkong kewalahan menghadapi Luo. Dengan sisa-sisa tenaganya, Wu Changkong berhasil memukul Luo dengan jurus andalannya. Tiba-tiba sesuatu terjadi terhadap Luo dan Wu Changkong segera mewariskan ilmu Aochi Jingwu kepada putranya. 14 tahun kemudian, sekelompok pria dari kelompok bulu hitam datang ke restoran Yujing. Sementara itu, para pengunjung restoran sedang keheranan karena mereka melihat seorang pria yang menghabiskan 8 mangkok mie. Di meja lain ada seorang pria yang sedang makan bersama adik seperguruannya. Mereka adalah Xiao Xia dan Wu Min. Saat itu, ketua kelompok Harimau Putih dan seorang pegawai militer sedang berkumpul di restoran Yujing. Mereka sedang membahas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Feng Lang adalah pemimpin kelompok bulu hitam. Ketua kelompok Harimau Putih mengeluh karena kelompok bulu hitam banyak merebut wilayah mereka. Kerusuhan akhirnya terjadi. Xiao Xia segera mengajak Wu Min pergi dari situ. Wu Min sedang dalam bahaya karena berusaha menyelamatkan seorang anak kecil. Pria pemakan mie itu lalu menyelamatkan mereka dengan menahan patung raksasa. Pria itu bernama Liu Jing. Liu Jing marah dengan kelompok bulu hitam karena mereka telah menumpahkan mie-nya. Akhirnya dia pun bertarung sendirian melawan kelompok bulu hitam. Bahkan Feng Lang pun tak berkutik melawannya. Liu Jing lalu bertanya kepada Xiao Xia dan Wu Min apakah mereka tahu di mana tempat perguruan keluarga Wu berada. Dia pun lalu pergi bersama mereka. Sementara itu, di markas kelompok bulu hitam, Luo sedang melakukan pengobatan dengan dibantu oleh wakilnya yang bernama Tang Bai. Ternyata Luo masih belum sembuh akibat pukulan Wu Changkong. Tang Bai lalu berkata kalau Luo harus menemukan anak Wu Changkong jika dia ingin sembuh. Karena dulu Wu Changkong telah mewariskan semua ilmunya kepada anaknya. Liu Jing akhirnya sampai di perguruan keluarga Wu, tapi tempat itu ternyata sangat sepi. Dia lalu bertemu dengan seorang pria yang sedang menyapu. Ternyata pria itu adalah Master Wu. Liu Jing ingin menjadi murid perguruan keluarga Wu. Merasa diremehkan, dia lalu bertarung melawan Master Wu. Saat Liu Jing mengeluarkan tenaga dalamnya, Master Wu merasa kalau itu adalah ilmu dari keluarga Wu. Tapi meskipun sudah mengeluarkan kekuatannya, Liu Jing tidak mampu mengalahkan Master Wu. Feng Lang melapor kepada Tang Bai kalau ada seorang bocah dengan tangan kanan yang sangat kuat telah menghajar mereka. Luo lalu menghukum Feng Lang atas kegagalannya. Seorang wanita lalu muncul. Dia adalah You Gui atau sang hantu dari kelompok bulu hitam. Tang Bai sudah tahu kalau bocah yang dimaksud oleh Feng Lang memiliki ilmu Aochi Jingwu. Pegawai militer Sima dan ketua kelompok Harimau Putih sedang memikirkan cara menghadapi kelompok bulu hitam. Ternyata mereka telah bersatu dengan 3 kelompok besar lain untuk melawan kelompok bulu hitam. Lampu tiba-tiba padam dan mereka bertiga melihat semua anak buahnya telah mati. Ternyata semua itu adalah perbuatan dari Tang Bai dan You Gui. Mereka ke situ untuk mencari Liu Jing. Mereka lalu menghabisi ketua kelompok Harimau Putih. Liu Jing pantang menyerah karena dia ingin menjadi murid Master Wu. Dia lalu berkata kalau dia adalah seorang anak yatim piatu yang tidak ingat apa-apa sejak dia berusia 5 tahun. Dia lalu diadopsi dan dirawat oleh seorang nenek. Sampai pada suatu hari neneknya dibunuh oleh sekelompok orang. Dan Liu Jing baru menyadari kalau ada kekuatan besar di dalam dirinya. Master Wu lalu mengajaknya pergi. Ternyata perguruan Wu sebenarnya tersembunyi di ruangan yang lain. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Liu Jing sadar dan dia sedang berada di sebuah tempat. Ternyata itu adalah tempat latihan bagi mereka yang ingin menjadi murid perguruan Wu. Liu Jing harus mengalahkan kesatuan 4 elemen keluarga Wu agar bisa diterima menjadi murid perguruan Wu. Liu Jing tidak mampu mengendalikan emosinya karena teringat kejadian yang dulu menimpa neneknya. Master Wu segera menahan Liu Jing agar tidak mengeluarkan kekuatannya dan mencelakai murid-muridnya. Master Wu lalu berkata kalau dia tidak akan menerima Liu Jing sebagai muridnya karena keinginan Liu Jing untuk membunuh dengan kekuatannya sangat besar.
Liu Jing merasa frustasi, tapi dia tetap menyimpan sapu tangan pemberian Wu Min. Semua orang tiba-tiba menghilang. Tang Bai kemudian muncul. Dia tahu kalau Liu Jing sedang mencari seorang guru. Tang Bai ternyata mengambil sapu tangan pemberian Wu Min. Dia lalu menyuruh Liu Jing untuk mengambilnya. Melihat kekuatan Tang Bai yang besar, Liu Jing akhirnya tertarik untuk menjadi muridnya. Dia lalu mengikuti Tang Bai menuju ke markas kelompok bulu hitam. Tang Bai lalu menyuruh Liu Jing masuk sendiri dan pergi meninggalkannya. Ternyata Luo sudah menunggunya di dalam. Mereka berdua lalu bertarung, dan tanpa kesulitan Luo berhasil mengalahkan Liu Jing. Dia lalu menghisap tenaga Ao Chi Jingwu yang ada di tubuh Liu Jing. Tapi Ao Chi Jingwu tidak mau masuk ke dalam tubuh Luo. Liu Jing pun segera bangun dan menyerangnya. Dia lalu kabur dari tempat itu. Liu Jing pingsan karena telah mengeluarkan banyak tenaga. Beruntung Wu Min menemukannya. Ternyata Wu Min bukanlah anak kandung dari Master Wu. 14 tahun yang lalu, orang tuanya terbunuh saat pertempuran aliran Jingwu melawan Luo dan kelompok bulu hitam. Dia lalu dirawat dan dibesarkan oleh Master Wu. Xiao Sha merasa cemburu melihat Wu Min dan Liu Jing. Tiba-tiba Wu Min merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka lalu mendengar ada suara yang mencurigakan. Ternyata itu adalah setan gendut yang habis memakan penjaga malam perguruan Wu. Setan gendut menyerang Wu Min. Beruntung Liu Jing datang dan menyelamatkannya. Mereka berdua lalu bertarung. You Gui datang membantu setan gendut. Liu Jing yang sedang dalam bahaya diselamatkan oleh Master Wu. Master Wu lalu bertarung melawan You Gui dan setan gendut. Dengan kekuatannya, Master Wu dengan mudah dapat mengatasi mereka berdua. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Luo dan Tang Bai akhirnya datang. Master Wu segera menyuruh Liu Jing untuk segera pergi. Dia dan ketiga pendekar Jingwu akan menghadapi Luo dan Tang Bai. Dengan ilmu Tai Chi, mereka berempat bertarung melawan Luo. Namun meskipun sudah menggabungkan kekuatan, mereka masih belum bisa mengalahkan Luo. Dia marah dan balik menyerang keempat pendekar Jingwu. Master Wu dan yang lain dalam bahaya. Liu Jing tiba-tiba datang dan menyerang Luo. Tapi justru dia yang dihajar oleh Luo. Master Wu dan yang lain menyuruhnya untuk segera pergi, tapi Liu Jing tetap bersikeras akan tetap di situ untuk melindungi mereka. Tapi karena masih belum cukup ilmu, Liu Jing dihajar habis-habisan oleh Luo. Liu Jing tiba-tiba teringat kata-kata ayahnya sebelum mereka berpisah. Dia sebenarnya adalah anak dari Wu Changkong, ketua aliran Jingwu. Liu Jing kembali berdiri dan akan menghadapi Luo. Sekarang Liu Jing sudah ingat semuanya. Dia ingat kalau Luo lah yang membunuh ayahnya. Liu Jing sangat marah dan mengeluarkan kekuatan besar Ao Chi Jingwu dari dalam tubuhnya. Master Wu dan yang lain akhirnya menyadari kalau Liu Jing adalah anak dari ketua Wu. Liu Jing terluka parah karena ilmunya yang belum sempurna. Luo kembali menghisap Ao Chi Jingwu dari tubuh Liu Jing. Beruntung Wu Min dan Xiao Sha datang menyelamatkannya. Master Wu segera mengeluarkan jurus lonceng emas untuk menahan Luo. Tapi Luo bisa menembus kekuatan lonceng emas. Master Wu lalu menyuruh semuanya agar segera pergi karena dia tidak bisa lebih lama lagi menahan Luo. Luo akhirnya mengeluarkan kekuatannya dan membunuh Master Wu. Liu Jing terluka parah. Ketiga pendekar Jingwu kebingungan karena mereka harus menjaga satu-satunya keturunan keluarga Wu yang masih hidup. Liu Jing masih bisa bertahan dari serangan Luo karena dia masih menyimpan sisa-sisa Ao Chi Jingwu di dalam tubuhnya. Wu Min kemudian menggunakan jarum peraknya untuk mengobati Liu Jing. Xiao Sha menahan Luo dan anak buahnya agar tidak menemukan Liu Jing. Saat Luo akan menyerangnya, tiba-tiba Liu Jing datang. Dia sudah sembuh dan siap bertarung kembali melawan Luo. Kekuatan Liu Jing sekarang lebih sempurna karena berkat jarum perak Wu Min, Ao Chi Jingwu yang sebelumnya hanya berada di tangan kanan Liu Jing sekarang sudah mengalir di seluruh tubuhnya. Dia bahkan bisa menggunakan jurus Tai Chi Master Wu untuk melawan Luo. Padahal sebelumnya dia hanya sekali melihat jurus itu saat Master Wu melawan You Gui dan setan gendut. Perguruan Wu akhirnya dibuka kembali, dan di akhir film dijelaskan kalau setan darah yang sebenarnya adalah Tang Bai, dan selama ini Luo hanyalah boneka baginya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film kungfu Cina yang berjudul Fist of Fury. Kalau melihat endingnya sih kayaknya bakal ada kelanjutannya nih guys. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi jangan lupa ya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar gak ketinggalan video alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.